saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait dengan proses persalinan dari kala 1 sampai kala 4. Pada saat kala 1 kita di sini melakukan pengkajian data subjektif terlebih dahulu pada ibu bersalin, menyebut pasien dan mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri dan yang akan melakukan tujuan pemeriksaan dan penolongan pada saat persalinan. Kemudian di sini ditanyakan juga kepada pasien di sini keluhan utamanya di sini yaitu sejak kapan terjadinya kontraksi, kemudian berapa sering kontraksi tersebut terjadi, dan untuk durasinya berapa lama, apakah sampai lebih dari 30 detik atau tidak. Kemudian untuk pengeluaran pervaginan di sini juga diperiksa berupa apa, dicek apakah berupa lendir darah atau air ketuban, kemudian berapa banyaknya dan sejak kapan di sini keluar pengeluaran dari vagina. Kemudian di sini juga menggali riwayat haid, baik dari pertama haid siklusnya berapa kali, lamanya berapa kali, banyaknya darah berapa setiap harinya, kemudian warna dari darahnya di sini seperti apa. Kemudian juga menggali dari riwayat pernikahan, usia menikah, lama menikahnya, kemudian status. Untuk riwayat kehamilannya di sini juga dipertanyakan kehamilan yang keberapa, kemudian punya anak berapa, apakah terjadi abortus atau tidak, dan melahirkan sudah berapa kali. Kemudian tanyakan juga untuk riwayat kehamilan yang sekarang di sini frekuensi kehamilan periksa yaitu selama trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Kemudian tanyakan apakah adakah penyulit atau komplikasi selama kehamilan trimester 1 sampai trimester 3. Kemudian ditanyakan juga haid pertama, haid terakhirnya. Kemudian selain menanyakan haid pertama, haid terakhir, juga menanyakan HPL-nya. Kemudian juga kita melakukan observasi gerakan janin atau nanti dengan melakukan pemeriksaan DJJ. Kemudian di sini juga kita menggali riwayat obstetrik pada pasien, baik dari kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Kemudian juga menggali riwayat KB, jenis KB yang pernah dipakai oleh ibu, berapa lama pakainya dan berhenti, dan keluhannya mengapa berhenti menggunakan KB tersebut, dan menanyakan juga anak terakhir umur berapa dan ibu di sini sudah mempunyai anak berapa. Kemudian untuk riwayat kesehatan yang lalu di sini pasien di sini apakah pernah menderita suatu penyakit alergi makanan atau obat-obatan, kemudian apakah terdapat penyakit kardiovaskuler, malaria, hepatitis, DM, kemudian penyakit infeksi seksual manual, kemudian penyakit TBC, diabetes ataupun hipertensi. Kemudian juga ditanyakan riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit yang menular dan menahun seperti hipertensi, DM, asma, HIV dan lain-lainnya. Dan juga ditanyakan riwayat kesehatan yang sekarang meliputi penyakit yang menahun, menular, dan seperti yang sudah dijelaskan saya tadi. Dan di samping itu kita menanyakan juga terkait riwayat psikososial pasien, tanggapan ibu terhadap kehamilannya bagaimana, dukungan keluarga serta suami selama kehamilannya. Kemudian untuk pengambilan keputusan dalam keluarga di sini ditanyakan juga. Kemudian aktivitas atau interaksi sosial dengan keluarga atau tetangga bagaimana, dan apakah pasien di sini memelihara hewan peliharaan atau tidak. Kemudian untuk pengkajian data objektif pada ibu bersalin di sini yaitu yang pertama kita memeriksa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Kemudian kita memeriksa kesadaran, keadaan umum, vital sign meliputi tanda vital, kemudian suhu, cek nadi, dan cek pernafasan pasien, tinggi badan, BB, dan lila pasien. Kemudian kita mengecek pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, meliputi dari rambut, mata, hidung, mulut, leher, kemudian dari dada juga diperiksa apakah sudah dilihat apakah sudah terjadi pengeluaran kolostrum atau tidak. Kemudian pemeriksaan perut, apakah ada pemeriksaan perut sampai pada pemeriksaan kaki.
Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan palpasi Leopard, yaitu untuk menentukan Leopard 1. Leopard 1 di sini yaitu untuk menentukan TFU bagian janin yang teraba pada bagian fundus uterus. Kemudian Leopard 2-nya di sini untuk menentukan bagian janin yang berada di kanan dan kiri ibu. Kemudian Leopard 3 di sini untuk menentukan bagian terendah janin. Kemudian yang keempat menentukan penurunan bagian kepala janin apakah sudah masuk panggul atau tidak. Kemudian yang di samping itu juga melakukan auskultasi DJJ, yaitu mengobservasi DJJ selama kala 1. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Leopard 1, maka dilakukan pengukuran TFU, yaitu tinggi fundus uteri. Kemudian memeriksa apakah terdapat HIS atau tidak. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan vaginal torture di sini selama 4 jam sekali dalam kala 1. Kemudian untuk auskultasi DJJ di sini dilakukan pada kala 1 dilakukan selama 1 jam sekali. Untuk pemeriksaan dalam di sini dilakukan selama 4 jam sekali dalam kala 1. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan dalam menilai pada bagian vagina, dinding vagina di sini apakah teraba licin. Kemudian menilai korsio dan serviks apakah di sini sudah tebal, tipis, lunak, kaku. Kemudian menilai pembukaan, menilai selaput ketuban, dan juga menilai ketuban di sini sudah pecah atau belum. Dan di samping itu memastikan bagian terendah janin meliputi Hodgkin keberapa, kemudian menilai sutura, molase, kemudian ubun-ubun kecilnya di angka jam berapa. Pada saat kala 1 terjadi, kita juga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan nanti ketika akan dilakukan kala 2 dan ketika akan terjadi persalinan. Kemudian untuk yang selanjutnya kala 2 di sini yang harus dinilai yaitu apakah ibu di sini merasa ingin menahan bersamaan dengan terjadinya kontraksi, apakah terjadi tekanan pada rektum dan vaginanya, dan apakah terlihat perineum menonjol, vulva dan anus di sini biasanya membuka, dan terjadi pengeluaran lendir yang bersamaan dengan bercampur dengan darah, maka hal tersebut termasuk tanda kala 2, yaitu pembukaan sudah lengkap. Kemudian kita memimpin pasien untuk berdoa sebelum dilakukan penolongan persalinan. Dan untuk pasien di sini yaitu memakai APD yang lengkap, setelah memakai APD yang lengkap, melepaskan kemudian semua perhiasan yang sudah digunakan, kemudian mencuci tangan yang bersih sampai siku, kemudian memakai sarung tangan yang DTT ataupun steril, kemudian melakukan untuk periksa dalam. Dan apabila pembukaan di sini sudah benar-benar lengkap, maka yang pertama kita membersihkan vulva dan perineum terlebih dahulu, menyekanya dengan hati-hati dengan kapas dan IBTT. Kemudian jika introitus vagina atau perineum dan anus di sini terkontaminasi dengan tinja, maka kita bersihkan dari arah depan ke belakang. Apabila sarung tangan kita terkontaminasi, maka ganti dengan sarung tangan yang lainnya. Kemudian periksa DJJ di sini selama setengah jam sekali. Kemudian apakah normal atau tidak. Kemudian selanjutnya tunggu hingga timbul rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi. Apabila terjadi kontraksi atau ingin meneran, maka kita pimpin ibu di sini untuk meneran dengan teknik meneran yang baik dan benar. Kemudian minta keluarga di sini memposisikan pasien di sini diposisikan secara litotomi, dan tangannya di sini memegang kedua paha, kepala pasien di sini menunduk ke arah dada sampai menyentuh. Bimbing ibu di sini untuk menelan ketika terjadi kontraksi atau HIS. Kemudian ketika
kepala bayi di sini sudah tampak pada bagian vulva dengan diameter 5-6 cm, maka letakkan handuk yang bersih di atas bokong ibu dan letakkan handuk yang steril, handuk yang bersih di atas perut ibu, duduk steril di bawah bokong ibu. Kemudian letakkan underpad juga di bawah bokong ibu. Kemudian persiapan pertusset yang akan digunakan. Kemudian memakai sarung tangan DPT pada kedua tangan. Kemudian letakkan tube steril yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Kemudian setelah kepala bayi di sini tampak dengan diameter 5-6 cm pada bagian perineum, maka tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi ketika membantu lahirnya kepala. Kemudian tangan yang satunya di sini memegang secara biparietal. Kemudian kita periksa kemungkinan adanya apakah terdapat lilitan tali pusat atau tidak. Setelah kepala lahir di sini, tunggu hingga kepala janin di sini melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian kita melahirkan bahu dengan setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal, anjurkan ibu di sini untuk meneran ketika terjadi kontraksi dengan lembut, gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian untuk melahirkan lahir badan dan tungkai di sini, setelah bahu bayi di sini sudah lahir, maka geser yang tangan yang berada di bawah perineum di sini untuk menyangga bagian kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Kemudian gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri, tangan kanan di sini untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas untuk melakukan sanggar susur. Kemudian setelah tubuh dan lengan lahir, lanjutkan penelusuran tangan berada di atas ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Kemudian pegang kedua mata kaki, kemudian masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang masing-masing kaki dengan melingkari ibu jari pada satu sisi dan jari lainnya agar bertemu dengan jari telunjuk. Kemudian apabila bayi di sini sudah lahir, maka kita memimpin ibu untuk mengucapkan doa. Kemudian setelah membaca doa, kita lakukan ketika bayi di sini sudah lahir, maka bayi di sini diletakkan di atas handuk perut, handuk yang sudah berada di atas perut ibu. Kemudian kita sambil melakukan penilaian selintas pada bayi sambil mengeringkan bayi. Kemudian setelah itu kita meminta izin kepada ibu untuk melakukan suntik oksitosin, yaitu pada bagian paha bagian luar ibu. Di samping itu kita juga sebelum melakukan suntik oksitosin kita memastikan terlebih dahulu di sini janin di sini tunggal atau tidak. Kemudian meminta ibu untuk melakukan suntik oksitosin. Kemudian setelah itu kita mengeklem tali pusat dengan 2 klem kohar, kemudian dengan diameter 2 cm dari tali pusat, dan kita klem tali pusat, lakukan pemotongan, kemudian lakukan pengikatan pada tali pusat. Kemudian untuk penanganan pada bayi baru lahir di sini, apakah bayi di sini cukup bulan, apakah bayinya di sini menangis kuat, apakah tonus ototnya di sini kuat. Setelah kita mengeringkan dan membersihkan tubuh bayi di atas perut ibu, maka kita periksa apakah ada janin kedua atau tidak. Kemudian beritahu ibu bahwa penolong di sini akan menyuntikkan suntik oksitosin 10 unit pada bagian 1/3 distal lateral paha ibu. Kemudian setelah 2 menit sejak bayi baru lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusat bayi. Kemudian jari telunjuknya di sini proksimal dari pusat bayi, klem tali pusat pada titik tersebut. Kemudian tahan klem ini pada posisi dahi, gunakan jari telunjuk dan jari tengah lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu kurang lebih dari 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian kita lakukan pemotongan dan pengikatan pada tali pusat. Kemudian setelah dilakukan pemotongan dan pengikatan pada tali pusat, kita lakukan IMD ke bayi di sini kepada ibu kurang lebih selama 30-60 menit.
Setelah itu untuk penata laksanaan aktif skala 3, yaitu pindahkan klem tali pusat di sini hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di atas simpesis, dan tangan lain menegangkan klem untuk menegangkan tali pusat, yaitu untuk melakukan PPT, penegangan tali pusat terkendali. Kemudian setelah uterus di sini berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan lain di sini mendorong uterus ke arah belakang, atas atau dorsal kanal secara berhati-hati. Jika plasenta di sini tidak lahir dalam jangka waktu 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur tersebut. Apabila plasenta di sini sudah lahir, kemudian kita mengecek plasenta. Di sini apakah terdapat jaringan yang tertinggal atau tidak di dalamnya. Kemudian setelah itu kita melakukan penilaian skala 4. Penilaian skala 4 yaitu menilai perdarahan, evaluasi kemungkinan terjadi laserasi ataupun laserasi pada vagina dan perineum. Kemudian apabila terjadi laserasi pada vagina atau perineum, maka kita lakukan penjahitan. Kemudian di samping itu kita melakukan asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus ibu di sini terus tetap berkontraksi dengan baik. Kemudian pastikan kandung kemih ibu di sini kosong. Jika kandung kemih di sini penuh, maka lakukan kateterisasi. Dan kemudian apabila sudah dilakukan penjahitan pada bagian vagina ataupun perineum ketika terjadi laserasi, maka kita melakukan pemantauan skala 4 meliputi pemeriksaan TTV, nadi, suhu, tekanan darah, kemudian respirasi, dan juga melakukan pemeriksaan kontraksi uterus di sini tetap berkontraksi baik atau tidak, kemudian mengevaluasi perdarahan yang keluar dalam batas normal atau tidak. Kemudian di samping itu kita membersihkan tubuh pasien di sini dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian setelah membersihkan pasien, kita merapikan semua alat yang sudah digunakan dalam larutan klorin, dan alat-alat yang sudah terkontaminasi dan tidak dipakai dibuang dengan sesuai tempat sampahnya masing-masing. Kemudian kita melepaskan sarung tangan secara terbaik dan rendam dalam larutan klorin 0,5%.